Meski masih menyisakan 2 tahun, tensi politik pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mulai terasa dengan kemunculan figur-figur potensial sebagai Capres dan Cawapres 2024. Tak hanya kemunculan Capres dan Cawapres, partai politik dan pemimpin daerah pun mulai mengambil ancang-ancang mencermati kandidat yang berpotensi untuk diusung di Pilpres 2024 mendatang. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru sebagai pemimpin daerah turut merespon kehadiran para Capres dan Cawapres sebagai pemimpin nasional 2024 yang akan datang. Orang nomor 1 di Provinsi Sumsel itu mengaku hingga kini dirinya belum mengantongi figur yang cocok untuk Capres 2024. Untuk sosok Cawapres, Herman Deru yang juga Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Selatan itu memilih kriteria tersendiri dengan mengisyaratkan agar figur tersebut diharapkan dari putra terbaik Sumatera. Sebagaimana diketahui, salah satu figur potensial Capres atau Cawapres yang datang dari tanah Sumatera adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah itu merupakan tokoh Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel. Erick merupakan putra dari pasangan Muhammad Teddy Thohir dan Eda Thohir. Ayah Erick asli keturunan Gunung Sugi, Lampung, sehingga dalam tubuh Erick mengalir darah Sumatera. Apel perdana setelah cuti bersama Lebaran perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, Senin 9 Mei 2022, beragendakan halal bihalal yang dihadiri langsung oleh Gubernur Haji Herman Deru. Mengenakan batik lengan panjang hitam bermotif, Haji Herman Deru tiba di lapangan kantor Gubernur sekitar pukul 7:40 waktu Indonesia Barat. Gubernur langsung masuk ke dalam barisan sesaat setelah apel yang dipimpin Sekda Sumsel S.A. Supriyono selesai dilakukan. Di dalam barisan, Gubernur mengecek atribut kelengkapan seragam peserta apel. Dari beberapa staf yang dihampirinya, Herman Deru tampak mengingatkan soal kelengkapan dan kerapian penggunaan atribut seragam PNS, khususnya para staf pria. Usai meninjau barisan, pria yang dijuluki Bapak Rumah Tahfiz itu pun bergerak menuju mimbar apel untuk memberikan sambutan. Dalam arahannya, Herman Deru banyak mengingatkan agar seluruh jajarannya tidak mengendorkan pelayanan kepada masyarakat setelah menjalani libur yang sangat panjang. Setelah libur panjang, apapun golongannya, ASN maupun honorer, agar tetap semangat jangan sampai mengendorkan pelayanan kepada masyarakat, tegasnya. Menurut Gubernur Herman Deru, semua jajaran hendaknya bersyukur karena masih diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas dengan semangat dan penuh keakraban setelah puasa dan libur panjang Lebaran. Dalam kesempatan yang istimewa itu juga, ia mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah dan menyampaikan permohonan maaf lahir batin kepada seluruh peserta apel yang hadir. Menurut Herman Deru, sidak seragam itu dilakukannya tak lain untuk mengingatkan para staf agar menjaga kelengkapan atribut sebagai citra positif bagi abdi negara. Di sela kegiatan safari Jumat di Masjid Jami At-Taubah Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Jumat 6 Mei 2022, Gubernur Herman Deru meninjau kondisi jalan penghubung antara Jalan Kiai Haji Wahid Hasim dan Jalan Pangeran Ratu Jakabaring yang pembangunannya mangkrak sejak 2018 lalu. Jalan penghubung yang diketahui milik negara di bawah wewenang kementerian tersebut awalnya dibangun sebagai jalan alternatif untuk mengurai kemacetan saat perhelatan Pesta Olahraga Asian Games 2018 lalu. Mangkraknya pembangunan jalan penghubung itu disebut-sebut terjadi lantaran adanya persoalan pembebasan lahan, sehingga pembangunan jalan yang panjangnya 1 km lebih tersebut hingga kini tertunda. Sebab itu, Gubernur Herman Deru langsung berkoordinasi dengan pihak kementerian terkait keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Bahkan, Gubernur Herman Deru akan berupaya menawarkan kembali kepada masyarakat sehingga pembangunan jalan tersebut bisa dilanjutkan. Sayang jika tidak diteruskan, karena pembangunannya sebagian sudah selesai. Adanya jalan ini tentu akan mempercepat konektivitas antar wilayah, tuturnya.
Apalagi Gubernur Herman Deru juga telah membuka akses jalan baru yang menghubungkan Jembatan Musi 6 dan Jalan Kiai Haji Wahid Hasim.